Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran dari rumah ini. Nah, sekarang kemarin kan anak-anak sudah disuruh mencari tahu tentang Google Form itu apa, keunggulannya apa, dan bagaimana cara-caranya. Sebagian besar kalian semua udah paham, tapi ada siswa yang masih bingung tentang Google Form dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi hari ini kita bahas sedikit aja tentang Google Form. Google Form itu apa sih? Nah, Google Form ini suatu platform bukan suatu fitur, ya suatu fitur yang dari Google, dari web Google, browser Google, yang digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, membuat quick account pendapat, membuat formulir pendaftaran online, dan lain sebagainya. Saat mengumpulkan datanya, para pengguna atau kalian-kalian yang menggunakan Google Form ini hanya perlu membagikan sebuah link dari Google Form yang telah dibuat, di mana Google Form akan menyimpan seluruh data ke dalam Google Drive kalian. Jadi kalian tidak bingung, tidak takut kehapus datanya atau hilang atau rusak karena semuanya sudah disimpan pada Google Drive kalian. Nah, ini beberapa keunggulan fungsi-fungsi keunggulan tentang Google Form. Google Form ini data outputnya itu disusun dan dapat dianalisis langsung dalam bentuk diagram. Seperti ini diagramnya biasanya di bagian responses. Kemudian bisa membuat tanya jawab buatan Anda sendiri, kayak survei gitu. Kemudian bisa buat atau ditanggapi segera dimanapun. Jadi kalian meskipun di luar ruangan, di mall, di tempat saudara bisa membuat Google Form dan mengisi Google Form melalui HP kalian yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kalian juga dapat secara langsung menerima jawabannya dengan cara responses tadi. Kemudian bisa digunakan tema-tema lucu dan bentuk-bentuk huruf yang sesuai keinginan kalian. Oke, kita coba langsung praktek Google. Bikin sebuah form survei. Oke, yang pertama di sini kan ada formulir judul. Nah, kita ketik formulir judul. Contoh, kita akan membuat sebuah survei. Begitu. Form survei minat. Contohnya. Nah, kalau kita sudah membuat judul di sini akan keluar di formulir judul ini. Kita kasih deskripsi singkat dengan formulir. Contoh, formulir ini bertujuan untuk mendapatkan data minat siswa SMP Negeri 4 Sidoarjo. Oke, yang selanjutnya kita ketik kalian tuh mau tanya apa sih dalam minat ini? Contoh nih kita buat nama. Nah, untuk nama di sini juga ada nih contoh-contohnya, bukan tipe-tipe jawabannya. Jawaban singkat itu biasanya digunakan untuk nama, nomor absen, atau pokoknya segala macam jawaban yang hanya bersifat singkat. Kalau mau jawaban yang panjang soal cerita atau pengalaman, kita bisa pilih yang paragraf. Ada pilihan ganda kayak A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kalau kotak centang itu bisa, kotak centang ini sama seperti pilihan ganda. Bedanya pilihan ganda ini kan hanya dapat menjawab satu jawaban. Kalau kotak centang itu bisa memilih lebih dari satu. Seperti contoh nih, sebutkan 2 hewan. Jawabannya ada dua hewan nih di pilihan ganda kalian. Jadi kalian bisa ngetik itu. Kalau drop down ini sama kayak pilihan ganda. Kemudian upload file ini ngupload filenya. Kita coba ya. Ini untuk jawaban singkat. Nah, ini jawaban singkat. Nah, untuk menambahkan soal selanjutnya kalian bisa memilih tambahkan pertanyaan ini. Kita coba dengan
contoh jawaban paragraf. Kita coba. Ceritakan pengalaman bakat kalian. Oke, yang kedua, jika kalian ingin menduplikasi seluruh format pada soal sebelumnya, kalian bisa menggunakan pilihan duplikasi ini. Jika ingin menghapus soalnya, kalian dapat memilih simbol hapus ini. Nah, biasanya kan form survei itu kan ada tulisan wajib diisi. Nah, itu dengan cara diklik keterangan wajib diisi sehingga berwarna ungu. Oke, yang selanjutnya tambahkan pertanyaan lagi. Kita coba soal pilihan ganda. Umur, coba umur 7, 8, 9, 10. Nah, selanjutnya kita coba kotak centang jawabannya. Apa ya contohnya? Ekstrakurikuler. Contohnya nih, tari, basket, sepak bola, menggambar. Contohnya nih. Ini ekstrakurikuler yang ingin diikuti. Kemudian selanjutnya untuk kotak drop and down. Drop and down ini kita coba dengan komposisi yang sama. Nah, kita sudah mempunyai sebuah form survei tentang minat. Untuk mengedit, memberikan tema atau warna atau beda huruf, kalian bisa memanfaatkan sesuaikan tema ini. Ada pilihan gambar, contoh seperti kita coba musik. Nah, akan keluar gambar di atas ini. Nah, kalau warna tema nih, warna backgroundnya tuh warna kayak gini ya, jadi biru. Warna tema ini warna yang ada di tiap kolom pertanyaan. Kalau warna latar belakang ini untuk backgroundnya. Nah, untuk gaya fontnya atau gaya hurufnya, kalian bisa pilih yang lucu, yang formal, sesuai minat kalian, sesuai keinginan kalian. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kirim linknya? Nah, kalian bisa klik button kirim ini. Kita klik, kemudian kita pilih ke simbol link ini. Kita klik, kemudian kita bisa langsung salin ini atau kita bisa memperpendek linknya. Nah, tinggal segini kita salin, kemudian kita copy ke teman-teman yang kita inginkan mengisi survei ini. Jadi kita coba ya, kita kerjakan, kita mau lihat respon yang didapat. Kita coba nama, Citra, ceritakan. Nah, kalau kalau jawaban singkat tadi kan yang namanya jawaban singkat ini tidak bisa kita pindah paragraf, itu tidak bisa. Nih, jadi jawabannya cuma satu paragraf saja. Bedanya kita coba ceritakan pengalaman bakat kalian. Ini kan tadi kita pilih jawaban panjang atau paragraf. Nah, di sini bisa kita buat pindah paragraf, contoh melukis, kemudian selanjutnya kita enter bisa kuliner, menulis, seperti itu bedanya. Bedanya jawaban singkat dan paragraf. Kemudian ini pilihan ganda, kita ketik. Nah, pilihan ganda kan hanya dapat kita pilih salah satu aja. Nah, bedanya sama yang kotak centang tadi, kita bisa pilih lebih dari satu. Nih, kita pilih semua bisa, kita pilih 2 bisa. Nah, sedangkan untuk drop and down ini sama seperti pilihan ganda, cuma bedanya tidak dijabarkan seperti ini. Jadi kita harus pilih salah satu seperti ini. Kemudian
kirim. Oke, setelah teman kita atau pengisi formnya mengisi form survei kita akan mendapatkan sebuah respon di sini. Nah, jadi Google Form ini memberikan kemudian pada penggunanya mereka dapat langsung menampilkan jawabannya berupa diagram seperti ini. Jadi kita bacanya lebih enak. Kemudian bagaimana sih untuk mengimport atau memperlihatkan hasil responnya dalam bentuk Google Sheet. Google Sheet itu seperti Excel gitu. Jadi kita pilih tombol plus warna hijau di kanan kolom paling atas. Kemudian kita klik, kita akan masuk ke Google Sheet. Jadi di Google Sheet ini akan ditampilkan nama, kemudian jawaban semua pertanyaannya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk share jawaban respon ini? Jadi kan ada nih seorang ingin melihat hasil surveinya itu tadi. Maka ada itu dengan cara kita klik bagikan link ini. Kemudian kita klik ini. Siapa saja sih yang bisa melihat? Jangan lupa kita klik yang siapa saja yang memiliki link ini karena bersifat publik. Kalau dibatasi, dia bersifat pribadi. Jadi jika ada seseorang yang ingin melihatnya harus meminta akses terlebih dahulu. Jika kita pilih siapa saja yang memiliki link, memudahkan seseorang untuk langsung melihat jawabannya. Seperti itu. Jangan lupa kita salin link, kemudian selesai. Setelah itu kita copy linknya ke orang yang ingin kita berikan aksesnya untuk melihat jawaban responnya. Nah, sekian dulu penjabaran tentang Google Form, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengeditnya supaya tampilannya lebih menarik dan indah dipandang, bagaimana cara melihat responnya, kemudian memperlihatkan responnya kepada orang lain, berbagi link atau share link. Nah, setelah ini siswa akan diberikan penugasan. Jangan lupa penugasannya dibaca dengan baik dan benar setiap soal dan instruksinya supaya pengerjaannya lebih baik. Sekian dulu materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.